Teman-teman, kita lanjutkan kajian-kajian kita di psikologi agama. Kita akan kaji tentang pengaruh agama dan kesehatan mental, dan kita akan melihat riset-riset dari berbagai ahli terkait dengan pengaruh agama dan kesehatan mental. Nah, hubungan agama dan kesehatan mental menjadi topik penting dalam psikologi. Agama memberikan struktur nilai, komunitas pendukung, dan praktik spiritual. Selain memberikan makna hidup, agama juga menawarkan mekanisme coping dalam menghadapi tantangan. Dalam psikologi, agama berfungsi sebagai penyangga psikologis menghadapi tekanan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan agama terkait dengan rendahnya kecemasan dan depresi. Menurut Zakia Drazat, menekankan bahwa peran agama itu sangat mendukung terhadap kesehatan mental. Lalu apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang baik. WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai kemampuan menghadapi stres sehari-hari. Nah, kemampuan untuk bekerja produktif dan membangun relasi sosial adalah tanda itu menjadi bagian dari kesehatan mental. Dalam psikologi agama, kesehatan mental terkait dengan keseimbangan hidup. Hayward dan Krauss menyoroti bahwa kemampuan seseorang mengatasi tekanan hidup adalah bagian dari mental yang sehat atau kesehatan mental. Kesehatan mental mencakup kestabilan emosional dan kemampuan relasional yang positif. Nah, lalu bagaimana hubungan agama dengan kesehatan mental? Agama menawarkan manfaat kesehatan mental melalui coping, dukungan komunitas, dan nilai moral. Coping agama membantu individu mengatasi kecemasan dan depresi. Keyakinan agama juga memperkuat stabilitas mental dengan memberi makna hidup. Nguyen misalkan menunjukkan bahwa agama sebagai penyangga sosial dalam komunitas minoritas. Praktek agama juga ternyata mampu mengatasi tekanan sosial dan tekanan ekonomi. Nah, penghayatan agama dalam kajian-kajian ini seringkali mendukung kesejahteraan emosional. Nah, lalu bagaimana fungsi komunitas di dalam agama? Komunitas agama adalah jaringan dukungan sosial bagi anggotanya. Seperti majelis taklim lah kalau di kita ya, jamaah dzikir, jamaah sholawatan, jamaah manakiban, dan seterusnya. Itu semua merupakan jaringan dukungan sosial bagi anggotanya. Nah, hubungan dalam komunitas itu memungkinkan individu merasa diterima dan dihargai. Dukungan sosial dalam komunitas agama itu memperkuat kesehatan mental. Hamid menjelaskan atau menemukan bahwa dukungan religius itu menjaga stabilitas mental. Selain itu juga bahwa lingkungan religius suportif itu menciptakan relasi sosial yang memperkuat kesejahteraan mental. Nah, oleh karena itulah komunitas itu seringkali menyediakan tempat untuk mencari dukungan emosional di masa-masa krisis atau di masa-masa yang sulit. Nah, tetapi ada juga faktor penyebab penyimpangan sikap keagamaan. Nah, agama juga tidak selalu berdampak positif bagi semua individu. Penyimpangan sikap itu dapat muncul dari interpretasi agama yang ekstrim atau interpretasi agama yang kaku. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman yang benar itu dapat menyebabkan fanatisme yang berlebihan. Krisis identitas dapat membuat individu juga mencari makna secara ekstrim. Nah,
beberapa gangguan mental itu akan memperburuk pemahaman agama secara obsesif. Nah, pemahaman yang dangkal terhadap agama inilah yang seringkali menjadi sumber pemicu sikap intoleran, sekaligus juga memunculkan sikap-sikap ekstremis, dan bahkan di puncaknya menghasilkan juga sikap dan perilaku yang teroris. Nah, oleh karena itulah peran pemahaman agama dalam kesehatan mental ini sangat penting. Jadi pemahaman agama yang seimbang dapat mendukung kesehatan mental. Pengetahuan agama yang sehat mendorong sikap inklusif dan toleransi. Hussein menyatakan bahwa agama yang baik itu mendukung keseimbangan mental. Pemahaman ekstrim dapat menyebabkan isolasi dan gangguan mental. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan berlebihan pada ritual keagamaan itu juga dapat memicu stres. Ya, oleh karena itulah kesehatan mental harus didukung oleh praktik agama yang tidak mengganggu keseimbangan. Ada orang yang meninggalkan seluruh aktivitas hidup dan hanya khusus untuk kegiatan keagamaan. Ini akan menimbulkan berbagai masalah di dalam kehidupannya, sekaligus juga akan memicu stres. Nah, krisis identitas dan fanatisme. Nah, krisis identitas seringkali juga mencari pencarian makna melalui agama. Namun pencarian yang ekstrim ini dapat berujung kepada fanatisme yang ekstrim pula. Fanatisme berpotensi merusak kesehatan mental jika tidak disertai bimbingan. Nah, praktik agama oleh karena itulah perlu diiringi pemahaman yang bijak dan moderat. Agama yang disalahgunakan itu juga dapat memperburuk kondisi psikologis individu. Individu perlu didukung agar memahami agama secara sehat juga inklusif. Oleh karena itulah komunitas agama mendukung anggotanya dalam menghadapi tekanan. Hubungan sosial dalam komunitas agama itu memberikan rasa aman. Penelitian Cutler menunjukkan bahwa komunitas agama mendorong dukungan sosial. Komunitas religius juga membantu individu dalam situasi krisis. Nah, hubungan komunitas ini atau interaksi umat beragama di dalam komunitas itu akan meminimalisasi perasaan kesepian dan isolasi. Oleh karena itulah dukungan komunitas religius itu dapat menciptakan kesejahteraan mental yang lebih baik. Nah, riset dari Koenig dan Larsen ini meninjau peran agama dalam kesehatan mental. Mereka menemukan bukti empiris bahwa agama mereka menemukan bukti empiris bahwa agama menurunkan resiko depresi. Keterlibatan agama itu memperkuat coping pada berbagai situasi kehidupan. Nah, religiusitas juga dikaitkan dengan peningkatan kepuasan hidup. Penelitian ini menjadi landasan penting dalam psikologi agama. Sehingga kesimpulannya agama mendukung adaptasi mental di tengah tekanan kehidupan. Kemudian di Nguyen mempelajari dampak agama pada kesehatan mental minoritas. Ya, jadi kelompok minoritas ini. Ia menemukan agama membantu mengatasi tekanan sosial di kalangan minoritas. Agama memberikan stabilitas psikologis bagi mereka yang terpinggirkan. Nah, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya agama dalam ketahanan mental. Sehingga dukungan spiritual itu membantu tantangan sehari-hari. Minoritas dengan keterlibatan agama juga di komunitas agama ini akan lebih tahan terhadap stres sosial, terhadap tekanan-tekanan sosial dari kaum mayoritas misalkan. Kemudian Ketters ini menekankan peran agama dalam dukungan sosial yang kuat. Ia menunjukkan bahwa komunitas agama memperkuat kesehatan mental individu. Komunitas memberi ruang untuk mengatasi masalah emosional. Hubungan antara individu dalam komunitas itu memperkuat kesejahteraan mental. Penelitian ini penting
dalam memahami fungsi sosial agama. Sehingga Catters menggarisbawahi pentingnya hubungan dalam komunitas religius. Lalu Haywood dan Krauss mengeksplorasi hubungan agama dan kesehatan mental yang mereka tekankan bahwa agama memberikan keseimbangan emosi. Jadi komunitas religius menjadi sumber dukungan saat mengalami masalah mental atau krisis mental. Dukungan ini sangat berarti dalam menghadapi tantangan hidup. Penelitian mereka berdua menunjukkan bahwa agama memperkuat kesejahteraan psikologis, sehingga agama itu akan memberi kerangka bagaimana cara mengatasi stres dan bagaimana agar emosional seimbang dalam kehidupan. Lalu Lowenthal mengevaluasi pengaruh budaya dan agama pada kesehatan mental. Ia menunjukkan bahwa agama efektif mengatasi gangguan psikologis. Namun, keterlibatan agama harus seimbang untuk mendukung mental. Ia memperingatkan tentang bahaya keterlibatan berlebihan di dalam agama. Agama dan budaya harus dipahami secara moderat untuk kesehatan mental. Sehingga penelitian ini menekankan pentingnya perspektif moderasi di dalam agama. Kesimpulannya bahwa agama memang memiliki pengaruh besar dalam kesehatan mental individu. Dukungan agama dapat menambah makna dan stabilitas mental. Namun agama perlu dipahami dan dijalani secara atau dengan keseimbangan. Beberapa faktor dapat memicu penyimpangan sikap keagamaan. Oleh karena itulah pentingnya pemahaman agama yang moderat untuk atau bagi kesehatan mental. Agama harus menjadi penopang, bukan penghalang bagi kesehatan mental. Terima kasih, mari kita diskusikan hal-hal yang belum jelas untuk memperluas cakrawala kita.